Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita masih bersemangat, amin, menghadapi perjalanan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ada renungan firman Tuhan yang cukup menarik bagi saya. Di dalam situasi apapun kita harus tetap memiliki visi daripada Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita bukan sekedar menciptakan, tapi Tuhan punya visi ya bagi kita semua. Kalau kita membaca di dalam Amsal 29 ayat 18a berbunyi, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda, keberadaan kita di dunia ini bukan sekedar ada, tetapi ada maksud Tuhan yang begitu besar. Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, dan itu visi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki keunggulan, unggul ya, dalam iman, dalam pengharapan. Kita memiliki keunggulan dalam berkarya sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki Yesus Kristus, saudara, yang memberikan kepada kita anugerah yang besar. Itu merupakan sebuah keunggulan untuk menghadapi masa hidup kita di dunia ini. Kita juga seharusnya memiliki kemaksimalan ya. Banyak orang yang tidak maksimal, saudara. Dia selalu berkata, waduh, waktu saya tidak cukup. Waktu ini kok tidak cukup ya bagi saya. Bukan begitu cara pandangnya. Harusnya di dalam kurun waktu yang kita sudah lakukan ini, apa saja yang sudah kita buat, saudara, itu kemaksimalan ya. Banyak orang yang berkata, oh, saya sepanjang waktu ini saya sudah mengerjakan banyak hal, tapi kalau dilihat nonton TV doang ya, kongko-kongko atau ngerumpi-ngerumpi, nggak ngerjakan apa-apa dalam 24 jam. Seharusnya kita memiliki kemaksimalan hidup. Berkaryalah dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, kemudian memiliki ketajaman. Kalau kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketajaman, karena dengan demikian kita dapat melihat peluang-peluang di sekitar hidup kita, baik itu di dalam kehidupan rohania kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam membangun rumah tangga. Tentunya kita memerlukan ketajaman. Dalam hal apa? Ketajaman rohani. Ketajaman apa, saudara? Ketajaman melihat peluang di sekitar kita. Ketajaman apa? Untuk dapat menolong anak-anak kita atau keluarga kita maju terus di dalam mengarungi kehidupan yang begitu keras dan juga berdampak. Kehadiran kita di dunia ini harusnya berdampak. Bukan jadi pembicara negatif, tetapi berdampak bagi setiap orang. Apapun yang Anda dapat lakukan, mari kita berdampak yang positif. Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan merindukan kita dengan cara memenuhi bumi, kemudian beranak cuculah, itu di dalam Kejadian. Artinya menguasai bumi. Tuhan mau kehadiran kita itu menjadi representasi visi Tuhan yang dihadirkan di bumi ini. So, jangan pernah merasa kita kecil, lemah. Walaupun Anda seorang petani, walaupun Anda seorang pekerja lapangan yang cukup keras, saudara, jangan pernah merasa bahwa oh, saya biasa-biasa saja. Tidak, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan ada 5 tujuan Allah bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah.
pujian, penyembahan kepada Tuhan seharusnya terus dinaikkan. Amin. Ya, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Ada persekutuan. Ya, satu dengan yang lain. Engkau adalah bagian dari persekutuan itu. Saling menguatkan, saling memberi, saling mengasihi. Di masa pandemi ini, jangan pernah ngomongin orang yang negatif, saudara-saudara. Berikanlah kesemangatan. Karena itulah bentuk dari persekutuan. Tuhan mau bersekutu dengan kita, kita pun akan bersekutu dan seharusnya bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang berikutnya, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa itu sama dengan impartasi atau menyalurkan pengajaran, pembelajaran. Yesus mengajar murid-muridnya. Murid-muridnya mengajar banyak orang, dan kita pun harusnya hidup di dalam pemuritan, ya, saling memberikan ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang bersumber di dalam Alkitab dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada dua, melayani Tuhan dengan melalui hadiratnya, juga melayani sesama, saudara-saudara. Dengan demikian maka kita pasti memiliki visi yang besar. Kalau visi Allah di dalam hidup kita, maka kita mau memenuhi amanat agung Tuhan. Jadilah kesaksian dimanapun Anda berada, karena Tuhan memimpin kita. Dia memiliki visi yang besar bagi kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.